إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. ما حقه صلى الله عليه wasallam ala ummatihi, apakah hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. I'lam anna haqqahu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi a'zamul huquq wa awjabuha ba'da haqqillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat beliau paling besar hak dan paling wajib hak sesudah hak Allah Ta'ala. Kewajiban-kewajiban apa yang dilakukan umat terhadap Nabi itu tingkatan kewajibannya nomor 2 setelah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famin haqqihi sallallahu alaihi wasallam alaihim, sebagian dari hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat al-mutaba'atu li sunnatih, mengikut sunnah beliau, mengikut ajaran beliau. Itu hak yang mesti kita tunaikan. Kita mesti mengikut apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasru lidinihi, membela menolong agamanya. Wazabbu, yang membela an syariatihi, dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Rasul kepada umat, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya cinta akan kalian oleh Allah, dan Allah mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Jadi hanya ada satu jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah, yaitu mengikut Nabi. Hanya ada satu jalan untuk mencintai Allah, hanya mengikut Nabi juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rusak umatku, bagi dia itu adalah pahala orang yang mati syahid. Berpegang dengan sunnahku ketika rusaknya umatku, artinya ketika umat Nabi sudah kada mengamalkan ajaran Nabi, kita masih bertahan, dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintai aku. Di kampung itu orang
tidak ada lagi sembahyang berjamaah. Berarti di kampung itu salah satu sunnah Nabi telah mati. Karena sembahyang berjamaah bagi laki-laki itu merupakan sunnah. Nah, di kampung itu masjid kosong, langgar kosong, maka berarti di situ sunnah Nabi mati dalam hal sembahyang berjamaah. Nah, kita berusaha menghidupkan. Kita ke masjid, kita ke musalla, kita bawa orang, 1-2 orang, sehingga terlaksana jamaah di masjid di langgar itu. Berarti kita menghidupkan sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi berarti dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, dia beserta aku di dalam surga. Wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian dari hak Nabi atas kita, kamalul mahabbah wal mawaddati lahu, sempurna cinta bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuaan umat Nabi pasti cinta dengan Nabi. Semua umat Nabi pasti cinta kepada nabinya. Itu adalah kewajiban. Namun cinta kepada Nabi itu kita dituntut untuk menyempurnakan. Hatta yakuna ahabba ilal mu'min min nafsihi wa waladihi wa jami'il khalqi, sehingga adalah Nabi lebih dia cintai kepada orang yang beriman daripada dirinya sendiri, anaknya sendiri, dan sekalian makhluk yang lainnya. Nah, itu baru sempurna. Nabi SAW lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, lebih kita cintai dari anak, bini, witan orang tua kita, dan daripada makhluk yang lain. Nah, itu baru sempurna kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza mahabbatu ahli baitih, demikian pula mencintai keluarga Nabi, wa ashabi, sahabat-sahabat Nabi, wa zurriyyatih, dan zurriyat Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Ujar Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang kalian, ujar ahli hadis, maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kalian, sehingga aku lebih dia cintai kepada dirinya daripada orang tuanya, anak dan manusia seluruhnya. Jadi iman yang sempurna itu adalah orang yang menjadikan Nabi yang nomor 1 dicintai daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Ujar Nabi, cintailah Allah karena sesuatu yang dia berikan akan kalian dengan sesuatu itu daripada nikmat-nikmatnya. Nabi menyuruh kita mencintai Allah karena banyak pemberian Tuhan kepada kita kada-kada dihingga, sehingga sudah semestinya lah orang yang paling baik itu yang paling kita cintai. Cintailah Allah karena sesuatu yang dia kasihkan kepada kamu daripada nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni, dan cintailah aku, jar Nabi, lihubbillah, karena cinta kepada Allah. Nah, kalau kalian cinta kepada Allah, cintai aku. Wa ahibbu ahla baiti, cintai pula keluargaku, lihubbi, karena cinta kepadaku. Nah, jadi cintai Allah dulu karena kita banyak dapat nikmat dari Allah. Cintai Nabi karena kita mencintai Allah.
Cintai keluarga Nabi karena kita cinta kepada Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, Allah fi ashabi, takutlah kepada Allah pada sahabat-sahabatku, jar Nabi. La tattakhiduhum gharadan ba'di, janganlah kau jadikan sahabat-sahabatku itu tujuan untuk mencela, tujuan untuk menyakiti ba'di, sesudahku. Kalau aku wafat, jar Nabi, jangan sahabatku itu disakiti, jangan sahabatku dicaci, jangan sahabatku dihina. Paman ahabbahum, maka siapa yang mencintai sahabat-sahabatku, pabihubbi, dengan sebab cinta kepadakulah, ahabbahum, dia cinta kepada sahabat. Dia cintai sahabat kalau kita cinta kepada Nabi artinya. Paman abghadahum, siapa yang benci akan sahabat Nabi, satu pun sahabat Nabi kita benci, itu sudah merusak keimanan kita. Aman abghadahum, siapa yang benci sahabatku, pabi bugdi, maka dengan sebab dia benci kepadaku, abghadahum, dia benci kepada sahabat. Dan Nabi membenci sahabat berarti benci lawan aku orangnya. Waman azahum faqad azani, siapa yang menyakiti sahabat-sahabatku berarti menyakiti aku. Waman adani, siapa yang menyakiti aku, faqad azallah tabarak wa ta'ala, berarti menyakiti Allah tabarak wa ta'ala. Waman azallah, siapa yang menyakiti Allah, fayushiku ayyakhudha, hampirlah dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencaci salah seorang sahabat, Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, Ali kah, Miqdad kah, Ibnu Auf kah, Abu Hurairah kah, siapa satu yang kita kata-katuju, berarti kita kata-katuju dengan Nabi. Kata-katuju dengan Nabi berarti kata-katuju dengan Allah. Kata-katuju dengan Allah, Allah akan menyiksa dia. Wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian dari hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, ta'zimuhu, mengagungkan Nabi, wa tawqiruhu, memuliakan Nabi. Jangan sampai Nabi itu disamakan dengan manusia biasa. Kalau kita menyamakan Nabi dengan manusia biasa, itu sudah kada mengagungkan lagi, kada menghormati lagi dengan beliau. Kita memanggil nama beliau aja kada boleh, dengan nama ya Muhammad kada boleh, itu diharamkan. Siapa yang mengharamkan? Allah langsung dalam Al-Quran. Allah langsung dalam Al-Quran. Mesti dipanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Abul Qasim, misalnya. Kada boleh kita wahai Muhammad, kada boleh, walaupun tuha pada sidin umpamanya. Wa qad amara Allahu bidzalik, Allah menyuruh dengan demikian fi kitab, dalam Qur'annya. Qala ta'ala, firman Allah, inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billah wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Rasul menjadi saksi, memberikan kabar gembira, kabar takut, agar kalian beriman dengan Allah dan Rasul dan mendukungnya, memuliakannya. Itu jilluhu, membesarkannya, wa tubalighu fi ta'zimih, dan bersangatan pada mengagungkan Nabi. Fata'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi, min ta'zimillah, bagian dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita panggil Nabi, kita sebut nama beliau dengan keagungan, dengan kemuliaan-kemuliaan, junjungan kita, penghulu kita,
apalagi pemberi syafaat kita, pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi. Itu bagian dari mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi bagian dari mengagungkan Allah. Kama anna ta'atahu ainu ta'atillah wa mahabbatahu ainu mahabbati, sebagaimana bahwa taat kepada Nabi itu hakikatnya taat kepada Allah, cinta kepada Nabi hakikatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ujar Tuhan, siapa-siapa yang mentaati Rasul berarti dia taat kepada Allah, berarti taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ujar Tuhan lagi, sesungguhnya orang-orang yang berjanji kepada engkau hanya saja dia berjanji kepada Allah. Wa qala ta'ala, in qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu dalil-dalil bahwa taat kepada Nabi hakikatnya taat kepada Allah. Mengagungkan Nabi hakikatnya mengagungkan Allah. Cinta kepada Nabi hakikatnya cinta kepada Allah. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum al-masal al-a'la bihubbihi wa ta'zimi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat Nabi itu contoh yang tertinggi pada mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi. Kayak apa kita hendak belajar mencintai Nabi lebih dari mencintai diri sendiri? Kayak apa kita belajar mengagungkan Nabi? Sahabat memberikan contoh. Talhah bin Ubaidillah, contoh salah seorang sahabat yang mencintai Nabi lebih dari mencintai diri beliau sendiri. Di waktu dalam peperangan, dia mengatakan perang Uhud, perang Hunain, Nabi kita dikepung oleh orang kafir. Nabi terkepung, artinya di muka sudah orang kafir, belakang orang kafir, kiri kanan sudah orang kafir. Talhah melihat itu, Talhah bin Ubaidillah melihat itu, dia terubus, dia datangi Nabi, dia peluk Nabi, sehingga panah, pedang, tumbak mengenai tubuh Talhah. Nah, Talhah melakukan itu demi keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan lebih 70 pedang, tumbak, panah yang ada di tubuh Talhah, karena beliau yang melukupi Nabi, Nabi sidin lukupi, sehingga orang mencancang, orang menumbak, orang memanah karena awak sidin. Nabi selamat. Nah, itulah contoh bagaimana kecintaan Talhah kepada Nabi lebih daripada mencintai diri sendiri. Talhah kada wafat, kada gugur dalam perang itu, sigar hidup, padahal hancur awak. Lalu jar Nabi, siapa yang ingin melihat orang syahid hidup-hidup, maka pandanglah Talhah bin Ubaidillah. Wa min zalik, sebagian demikian contoh bi kissatil Hudaybiyah lamma wajjahat Quraisyun Urwah bin Mas'ud as-Saqafi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam para'a min ta'zimi ashabihi lahu sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Pada kisah Hudaybiyah, manakala mengutus orang Quraisy akan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi kepada Rasulullah SAW, melihat si Urwah daripada mengagungkannya sahabat Nabi, bagi Nabi sesuatu yang dia lihat. Begitu Urwah ini melihat, oh macam inikah sahabat Nabi dengan Nabi, luar biasa mengagungkannya sahabat Nabi ini kepada Nabi. Walamma raja'a ila qaumihim, manakala pulang si Urwah ke kaumnya, ke kampungnya bule,
Qala ujar Urwah, ay qaumi, hai kaumku, wallah laqad wafattu ala Kisra wa Kaisar wan Najasyi. Aku pernah datang ke Kisra, raja Persia, wa Kaisar, aku pernah datang ke raja Romawi, wan Najasyi, aku pernah datang ke raja Habasah. Pamaraitu malikan kattu yu'azzimuhu ashabu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu Muhammada. Tidak pernah aku melihat raja selamanya yang mengagungkan akan dia oleh sahabat-sahabatnya sebagaimana mengagungkan sahabat Muhammad akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar si Urwah, aku pernah datang ke Kisra, sahabat-sahabatnya memuliakan dengan Kisra, tapi kada apa-apanya dengan sahabat Muhammad memuliakan Muhammad itu. Innahu ma tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kafi ahadihim padalaka biya wajhahu wa yadah. Ujar si Urwah ini berkisah ke kampung, tidak berludah Nabi suatu ludah melainkan jatuh ludah di telapak tangan sahabat. Dia gusuk dengan ludah Nabi itu wajahnya dan tangannya. Adalah raja lain jam itu belum pernah ada. Ujar Urwah nih, itu Muhammad. Urwah ini kada Islam, belum. Urwah kada orang Islam berkisah, aku melihat Muhammad hanya beludah aja berebut tangan sahabatnya menanai, digusuk akannya ke muhanya ke tangannya. Kada ada raja macam itu aku lihat. Wa idza amarahum bi amrin, bila menyuruh Muhammad akan sahabatnya dengan suatu perintah, ibtadaru amrah, mereka segera menjunjung perintahnya. Wa idza tawaddaa, bila berwudu Muhammad itu, kadu yaktatilun, hampir-hampir sahabat itu berkelahi, ala waduihi, merabutakan sisa wudu Nabi itu, sisa air wudu Nabi. Wa idza takallama, bila mana Nabi itu bicara, khafadu aswatahum, mereka sahabat merendahkan suara indahu di sisi Nabi. Wa may yuhidduna an-nazara ilaih, dan tidaklah sahabat Nabi itu mengarahkan pandangan mata ilaih kepada Nabi, ta'ziman lahu, karena mengagungkan bagi Nabi. Jadi hendak belajar mengagungkan Nabi, belajar dengan sahabat Nabi. Hendak belajar mencintai Nabi, belajar dengan sahabat Nabi, karena mereka sudah memberikan contoh pelajaran. Wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada hak Nabi lagi atas kita, al-iktsaru minas shalawat wassalam alaih, memperbanyak salawat salam atas Nabi. Itu bagian daripada hak Nabi yang ada pada kita. Kita mesti banyak salawat, kita mesti banyak salam kepada Nabi. Waqad amara Allah bidzalik fi kitabih, Allah menyuruh demikian dalam Quran. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat berselawat atas Nabi. Hai orang beriman, berselawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam akan Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan, siapa bersalawat atasku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra salawat, Allah balas atas dia dengan sekali salawat itu 10 salawat. Wa hatta anhu asyra khati'at, Allah gugurkan dari dia 10 dosa. Kita ucap salawat sekali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 10 dibalas Allah, 10 dosa hilang. 100 kali sehari, 1000 dosa hilang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat di antara manusia, aksaruhum alayya salatan, siapa yang paling banyak salawat lawan Nabi, itulah kena di hari kiamat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi luzumi jama'atil muslimin wa tiba'i salafis salih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-babul awwal, bab yang pertama, fit takhalluqi bi sifatir rahman ala hasabil imkan wa fihi fusul. Bab yang pertama, berakhlak dengan sifat-sifat Tuhan yang pengasih, penyayang, dengan sifat-sifat Ar-Rahman, dengan sifat-sifat yang maha pengasih, atas sekira-kira bisa, sekira-kira mungkin. Dan pada ini bab terbagi beberapa pasal. Paslun, la yasluhu li wilayatid dayyan man lam yata'addab bi adabil Qur'an. Tidaklah patut untuk menjadi kekasih Allah orang yang belum beradab dengan adab-adab Al-Quran. Tidaklah patut untuk menjadi wali, artinya namun belum lagi kita bisa berakhlak, bertata kerama dengan tata kerama yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran semuaan diatur tata kerama. Kayak apa kita menjaga mata, kayak apa kita menjaga telinga, kayak apa kita menjaga mulut, kayak apa kita menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga hati. Itu semua dalam Al-Quran diajarkan. Selama kita masih belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai adab kita, kada akan bisa kita jadi orang yang dikasihi oleh Allah. Dan itu kesemuaan, tangan, kaki, telinga. Ada orang yang mampu menjaga telinga, ada mampu menjaga mata. Ada orang yang mampu menjaga mata, ada mampu menjaga mulut. Ada orang yang mampu menjaga mulut, kada tahan menjaga jariji atau dia mengetik HP. Kan jariji, wah ini orang kada banyak pandir, sorangan bisa kada bepandir, pada sing lantihan salahnya HP. Nah, situ kamari, kirim sana, kirim sini, menjaga jariji ngarannya kada bisa. Nah, kalau orang dahulu mung kata kawan kada bandir. Jadi orang bahar itu bakal lewat sorangan sudah kada kau pandir lagi. Wah ini bakal lewat HP sama juga beribu-ribu kawan. Bisa grup 100 grup, sekali tulis 100 pandir kita. Alahan pada bepandir muntung. Nah, jadi dalam Al-Quran yang namanya bicara itu bukan hanya lisan. Bicara bisa dengan mata, bicara bisa dengan isyarat, bicara bisa dengan geritik dan macam-macam. Orang kada akan bisa jadi kekasih Allah kalau belum bisa bertata kerama dengan tata kerama Al-Quran. Walam yatakhallaq bi sifatir rahman, belum berakhlak dengan sifat Tuhan yang maha pengasih. Ala hasabil imkan, atas sekira-kira mungkin. Memang kan bisa pengsemuaan kita berakhlak seperti akhlak Tuhan, tapi sekira-kira mungkin, sekira-kira kita kawa. Fa innahu muhsin, bahwa Allah itu muhsin, Allah itu berbuat baik. Allah berbuat baik. Amara bil ihsan, dan dia menyuruh hambanya berbuat baik. Ini sifat Rahman yang bisa kita akhlaki.
Allah itu muhsin, Allah berbuat baik, dan Dia suruh kita untuk berbuat baik. Mufdilun, Allah Ta'ala itu memberikan mufdil, memberikan fadal. Seringkali kita sebut anugerah. Amara bil ifdal, Allah suruh kita dengan memberikan fadal kepada orang lain, memberikan anugerah. Ada perbedaan antara muhsin dengan mufdil, antara ihsan dengan ifdal. Sama-sama pada berbuat baik. Muhsin berbuat baik, mufdil berbuat baik. Tetapi kalau berbuat baik itu dalam batasan yang minimal, itu disebut muhsin, perbuatannya disebut ihsan. Tapi kalaunya kita berbuat baik itu lebih daripada minimal, maka itu disebut adalah mufdil, perbuatannya ifdal. Contoh, dalam Al-Quran, dalam keterangan Rasulullah SAW, apabila kita berbuat satu kebaikan, Allah membalas 10. Itu kan 10 balasan. Itu kadar minimal. Kadar minimal. Kalau kita baca alif lam mim, dapat berapa? 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Itu kadar minimal. Jadi kalau kita baca alif lam mim, diberi Allah kita 30, itu Allah muhsin kepada kita. Allah berbuat baik kepada kita. Tetapi kalau Allah beri kita 100, nah 100, kita baca alif lam mim, diberi Tuhan kita 100, ini bukan lagi muhsin, Allah sudah mufdil, memberikan anugerah kepada kita. Dan ihsan itu bisa kepada diri sendiri. Berbuat baik itu bisa ke orang lain, bisa kepada diri sendiri. Kita sembahyang, itu kita berbuat baik kepada diri sendiri, menyelamatkan diri dari azab Allah. Kalau ifdal itu biasanya hanya untuk orang lain, untuk orang lain. Nah, kalau kita misal berhutang lawan orang 100.000, hutang 100.000, lalu janji kita berhutang 100.000 ini kena esok aku bayar 100.000. Esok kita bayar 100.000 dengan duit yang bagus, dengan duit yang bersih, dengan duit yang hanyar. Itu sudah muhsin, sudah muhsin. Malam kita berhutang duitnya buruk aja lawaninya, tambah-tambah lagi duitnya berabit-abit. Esok kita janji bayar, kita bayar esok tepat waktu, duitnya bagus. Itu muhsin kita. Kita berbuat baik dengan membayar hutang pada waktunya dan dengan duit yang bagus. Tetapi kalau kita besok kita bayar dengan duit yang bagus 100.000, kita tambahi lagi 110.000, nah ini namanya adalah mufdil. Mufdil itu lain riba. Kalau riba itu berjanji, kan kamu lagi berhutang, nah esok bayarnya 120, itu riba. Ngarannya kadang-kadang berjanji, cuma ke apa ngarannya, dari diri nang berhutang tanpa ada janji, tanpa ada minta, tanpa ada langsungnya memberi, nah aku 110 lah memberi hutang 10.000 nya apa atau aku memberikan aja, nah itu kan riba apa itu, bukan ada riba, itu sukarela dari yang menghutang, jangan berhutang. Nah itu mufdil. Jadi Allah Ta'ala itu muhsin, iya. Mufdil, iya. Allah menciptakan kita hidung contohnya.
ciptakan hidung, lubangnya arah ke bawah, itu muhsin. Coba arah ke atas hidung, ngalihnya pang kita hari hujan baudu masukkan ke dalam hidung, tapi lubang hidung ke bawah diciptakan Tuhan. Ini Tuhan muhsin, Tuhan muhsin. Nah sekarang sebagian orang hidungnya sudah arah ke bawah, bagus pula hidungnya, nyaman dilihat. Nah ini mufdil dari Allah subhanahu wa ta'ala, mufdil dari Allah ngarannya. Mujmilun, Allah ta'ala itu memperilok perbuatannya, memperilok tutur katanya, kalamnya. Amara bil ijmal, dan dia pun menyuruh kita dengan memperilok juga. Nafi'un, Allah ta'ala memberi manfaat. Amara bin naf'i, Allah suruh makhluknya dengan memberi manfaat juga. Allah itu memberi manfaat dan dia suruh kita agar jadi orang yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, paling baik manusia di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nang alim kah, nang paamal kah, nang siapakah, bila manusia paling merasa dapat manfaat darinya, itulah orang yang terbaik di sisi Allah. Jar Nabi, manusia yang paling baik itu orang yang paling banyak bermanfaat kepada manusia. Allah memberi manfaat, Allah suruh kita jadi orang yang bermanfaat. Rafi'un, Allah itu mengangkat. Mengangkat siapa? Mengangkat orang-orang baik. Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Amara birraf'i, Tuhan nyuruh kita juga mengangkat orang-orang yang berilmu, meninggikan orang-orang berilmu, orang-orang ahli ibadah, orang-orang taat kepada Allah. Ghaffarun, Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Amara bil ghafri, Allah suruh juga kita memaafkan. Sattarun, Allah Ta'ala itu menutupi aib kita. Aib kita ditutupi oleh Allah. Orang kada tahu isi kita, isi hati kita. Nang ada dendam di hati kita, nang ada dengki dalam hati kita, nang ada minta puji di hati kita, ditutupi oleh Allah. Amara bisatri, dan Tuhan nyuruh juga kita nutupi aib orang. Kalau kita tahu aib orang, tutupi. Nah ini contoh berakhlak dengan akhlak Allah ngarannya. Jabbarun, amara bil jabri, Allah Ta'ala itu maha memaksa. Allah maha memaksa. Kita pun disuruh Tuhan juga untuk jadi orang yang memaksa. Siapa yang kita paksa? Nafsu kita. Nafsu kita paksa. Qaharun, Allah Ta'ala itu maha mengalahkan musuh-musuhnya. Amara bil qahri, Allah pun juga menyuruh kita mengalahkan musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Dua musuh kita yang utama. Satu, nafsu kallati baina jambaik. Pertama, nafsu engkau, itu musuh engkau. Ini harus dikalahkan nafsu. Yang kedua siapa? Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata, mesti dikalahkan. Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya, Allah pun menyuruh kita mengalahkan musuh-musuh kita. Halimun amara bil hilmi. Allah Ta'ala itu halim, dan Allah suruh kita dengan hilim. Apa artinya bahasa kita hilim ini? Nang singkat ngalih mencari. Kan hilim ini artinya Allah Ta'ala itu tidak menindak orang yang berbuat kesalahan. Bahkan dia mampu untuk menindak, tapi Allah beri dia waktu untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Itu kan halim.
bahasa kitanya ngalih berarti bahasa kitanya Allah itu halim. Apa arti halim? Allah Ta'ala itu mampu menindak orang yang salah, tapi tidak dia tindak. Dia beri waktu agar dia bisa kembali kepada Allah. Nah, itu halim. Allah Ta'ala halim, amara bil hilmi. Allah suruh kita jadi halim juga. Artinya kalau ada orang yang salah dengan kita, walaupun kita mampu menindak, tidak usah ditindak. Beri dia waktu agar dia bisa kembali. Alimun, Allah Ta'ala itu alim, maha mengetahui. Amara bil ilmi, Allah suruh kita dengan ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang menelaah ilmu, orang yang mengajar ilmu, itu orang berakhlak dengan akhlaknya al-alim. Hakimun, Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Maha bijaksana. Amara bil hukmi, Allah suruh kita dengan hukum, dengan bijaksana pula. Rahimun, Allah Ta'ala itu penyayang. Amara bir ruhmi, Allah suruh kita dengan penyayang juga. Saburun, Allah Ta'ala itu maha penyabar. Maka ada yang lebih sabar dari Allah. Makanya sabur, maha sabar artinya. Allah Ta'ala ini maulah manusia, diulahnya, dihidupkannya, diberi makaninya, dijaganya. Sekalinya maksiat. Sabarnya Allah. Maka kita macam itu melihat orang nih, misalnya langsung kita pukul aja lagi. Allah kada. Allah maha sabar. Nah, Allah maha sabar, amara bisabri, dia suruh kita dengan sabar. Syakurun, Allah Ta'ala itu maha syukur. Allah maha syukur. Kalau ada hamba-hambanya yang taat kepada Allah, Allah sangat berterima kasih. Bahkan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Bukti bahwa Allah Ta'ala itu maha syukur. Siapa-siapa ajar Tuhan yang hakun sembahyang sunat subuh 2 rakaat, aku balas dia dengan balasan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Membayangkan syukurnya Allah kepada hambanya yang melakukan perintahnya itu. Kudusun, Allah Ta'ala itu maha bersih, maha suci daripada aib. Daripada aib, Tuhan maha suci dari aib. Amara bil kudusi, Allah suruh kita bersih dari aib. Allah suruh kita bersih dari aib. Yang dalam hati kita ada sifat aib, disuruh Tuhan bersihi. Yang di mata kita ada aib, dibersihi. Di tangan kita ada aib, dibersihi. Itu disuruh Allah. Salamun, Allah Ta'ala itu maha sejahtera. Amara bis salam, Allah suruh kita dengan sejahtera. Jangan hendak mengganggu orang, jangan hendak menyakiti orang, apalagi menipu orang begini. Nampak man takhallaqa bi sifati dzati, siapa-siapa yang bersifat berakhlak dengan sifat-sifat zatnya. Nah, ini sudah bisa berakhlak dengan macam tadi. Allah Ta'ala itu maha alim, di akhlakinya dia pun berusaha jadi orang alim. Allah Ta'ala itu maha penyabar, dia pun berusaha berakhlak dengan jadi orang penyabar. Allah Ta'ala itu maha bersyukur, dia pun berakhlak dengan jadi orang yang pandai bersyukur. Siapa berakhlak dengan sifat-sifat zat Allah tadi, saluha, maka dia patut liwilayatihi wa ridwanih, untuk kecintaan Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panadhkuru fi kulli sifatin dalilaha,
ujar pengarang kitab ini, kami akan menyebutkan kina pada tiap-tiap sifat itu dalilah dalilnya. Apa dalilnya Allah bersifat penyayang, apa dalil Allah bersifat penyabar, apa dalilnya Allah bersifat macam-macam. Wa samarata mulahazatiha, dan kami sebutkan kena buah meniliknya. Kalau kita menilik sifat Allah sabar misalnya, apa yang kita dapatkan? Kalau kita menilik, memperhatikan apa sifat Allah itu Ar-Rahman, kita pelajari apa yang kita dapatkan. Nah, ini ada buahnya. Wa takhalluqa biha, dan kami akan sebutkan berakhlak dengan sifat itu. Nah, kita tadi dengan Ar-Rahman, kayak apa caranya kita menyesuaikan diri dengan Ar-Rahman. Allah Ar-Rahim, kayak apa cara kita menyesuaikan diri dengan Ar-Rahim. Allah Ta'ala itu Al-Wadud, bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan nama Allah Al-Wadud itu. Maka ini akan disebutkan ya sih. Itu paslon bima yutakhallaqu bi min awsafis suluk.